Kakak mau cerita tentang seorang wanita hebat di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa? Dia bernama Nusaybah bintu Ka'bin. Siapa namanya, sayang? Yang kencang, siapa namanya? Namanya adalah Nusaybah bintu Ka'b. Bukan bintu kambing, Ka'bin, bintu kambing. Nusaybah bintu Ka'bin yang dikenal dengan julukan Ummu Umarah. Ada? Apa Ummu Umarah itu? Ibunya para pemimpin, ibunya para pejuang, ibunya para pahlawan. Nusaybah bintu Ka'bin ini adalah wanita pertama yang turun di medan perang. Wanita yang pertama berhadapan dengan musuhnya kaum muslimin. Namanya adalah Ummu Umarah. Ya, dia 2 kali menikah. Suami yang pertama, ya, ada suami yang kedua. Punya anak, ada yang namanya Hubaib bin Zaid, ada juga namanya Khawlah. Dan ada juga beberapa nama anak lain yang lain. Kisah heroik beliau ini terjadi pada saat perang Uhud. Perang Uhud itu perang kedua, perangnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perang pertama, perang apa namanya, sayang? Perang apa namanya? Perang Badar. Perang apa? Perang pertama namanya apa? Perang Badar. Kapan terjadi perang Badar? Kapan tersebut? Perang Badar terjadi pada tanggal 17 Ramadan tahun kedua setelah Nabi kita hijrah. Tahun keberapa, sayang? Tahun kedua setelah Nabi hijrah. Tanggal berapa? Tanggal berapa, sayang? Tanggal 17 Ramadan. Tuh, coba lihat tuh, pejuang-pejuang tuh puasa. Dan ini tahun pertama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya melaksanakan puasa Ramadan. Kenapa? Di bulan Sya'bannya turun ayat Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dulu kakak pernah hadir ngaji masalah perang Badar bersama seorang ulama besar yang bernama Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar Asy-Syatiri. Ya. Perang Badar jumlahnya berapa? 313. Waqila 315, waqila 316. Melawan berapa pasukan? 1000 pasukan. Perang Uhud, ya, terjadi setelah perang Badar. Ini perang balas dendam bagi orang Quraisy, bagi orang-orang jahiliyah, karena merasa kalah. Kalau perang Badar dipimpin oleh siapa, sayang? Dipimpin oleh Fir'aunnya umat. Siapa Fir'aunnya umat? Abu Jahlin. Siapa sama? Siapa namanya? Abu Jahal itu bukan nama, julukan. Saking bodohnya, ya, dia disebut dengan Abu Jahal. Padahal orang-orang di sekitarnya memanggil Abu Jahal itu Abul Hakam, orang yang pandai dalam menentukan hukum. Tapi karena bodohnya, karena tidak beriman kepada Allah, kecerdasannya tidak menemukan kebenaran, disebut dengan apa, sayang? Abu Jahal. Makanya terjemahan bahasa kitanya Abu Jahal itu apa? Abu Bengak. Apa namanya terjemahan Abu Jahal, sayang? Abu Bengak. Dan alhamdulillah kakak belum pernah ketemu dengan orang yang anaknya dikasih nama Abu Jahal. Nanti kalau kamu mau keren, pas lahir anak kasih nama Abu Jahal. Siapa nama asli Abu Jahal? Hah? Abu Bengak. Nama aslinya siapa?
Amr bin Hisham. Siapa sayang? Siapa nama aslinya? Yang kencang, siapa nama aslinya? Ini perang Badar dipimpin oleh siapa sayang? Amr bin Hisham atau yang disebut dengan Abu Jahal. Perang Uhud terjadi sebagai balas dendam. Kenapa? 313 pasukan mengarahkan 100 pasukan. Bahkan Abu Jahal meninggal dunia. Bukan meninggal, tewas, mampus, mati, tebono. Itu bahasa Inggrisnya tuh. Ya, he is tebono, ya, nenggono. Ini namanya perpaduan bahasa dunia. Meninggal dia, meninggal lagi, mati dia di perang Badar. Sampai ada seorang sahabat Nabi namanya Abdullah ibn Mas'ud. Siapa sayang? Abdullah ibn Mas'ud itu orangnya kecil, sahabat Nabi yang kecil. Bahkan saking kecilnya pernah bajunya tersingkap ditiup angin, kakinya kecil. Orang-orang jahiliyah ketawa. Orang-orang jahiliyah ketawa. Pernah Nabi memberikan sebuah tantangan, siapa yang berani berhadapan dengan para pemimpin-pemimpin jahiliyah untuk mengatakan qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad. Subhanallah, Abdullah bin Mas'ud badannya kecil ngangkat tangan. Ana ya Rasulullah. Jangan ngelihat badannya Habib, jangan, masih besar. Ustaz Syafaat masih besar. Ini siapa namanya? Ustaz Sadam masih besar. Siapa yang kecil kira-kira di sini? Hah? Agung ada. Ini Abdullah bin Mas'ud ini orang yang senantiasa membawa sendal Nabi. Sendal apa sayang? Sendal Nabi itu, sendal Nabi di sini terus sama beliau itu. Abdullah bin Mas'ud, datang Abdullah bin Mas'ud ya di antara mereka. Habis ngomong qul huwallahu ahad, semua orang ketawa, dijewer saking kecilnya, dijewer sama Abu Jahal. Ya. Maka ketika dia pulang kembali kepada Rasulullah, ada malaikat Jibril di samping Rasulullah. Lalu kamu bukan malaikat Jibril, malaikat Israel. Ya. Malaikat Israel sudah mengawasi kalian ini, beda dengan malaikat Jibril. Ya. Kalau didatangi malaikat Jibril harus bangga. Kalau datangi malaikat Israel harus waspada. Ngapain ngahika jong? Ya. Kunanya pun ada aja. Kira-kira ada mau enggak dijemput malaikat Israel? Liburan ini dijemput malaikat Israel mau? Ayolah mau. Biar keren. Ya. Nah, ketika pulang Jibril ketawa melihat siapa? Melihat siapa? Mana Abu? Kenapa ketawa? Habis dijewer sama siapa? Sama Abu Jahal. Tapi Rasulullah tersinggung, ya, mengatakan kepada Jibril, jangan kamu tertawa. Lalu malaikat Jibril pun berkata, saat ini dia dijewer oleh Abu Jahal, nanti ketika meninggal dunia dia yang akan menjewer telinga Abu Jahal. Mendengar itu kaget Rasulullah. Ini berita luar biasa. Ternyata benar. Ketika Abu Jahal mati, terbunuh oleh siapa? Oleh paman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang disebut dengan Asad. Siapa dia? Sayyidina Hamzah. Ya, mati itu Abu Jahal, mampus dia, terbunuh. Ya, oleh pamannya Sayyidina Hamzah, mati. Kemudian Rasulullah bilang lagi, siapa yang bisa membawa kepalanya Abu Jahal? Ya, maka Abdullah bin Mas'ud cari mana kepalanya Abu Jahal. Ketemu bulu. Ya, cuma kakak tak tahu mana mukanya, karena tidak diceritakan riwayatnya mana. Apa nyebe Abu Jahal? Ya, tak tahu. Ya, ketika ditemukan dipenggal kepalanya Abu Jahal. Karena sahabat Nabi Abdullah bin Mas'ud ini badannya kecil, mau ngangkat tuh berat. Karena tidak kuat ngangkat, diambil kupingnya Abu Jahal, digeret. Apa yang dikatakan oleh malaikat Jibril benar enggak?
Nih kamu hati-hati nih meremehkan yang kecil-kecil, nanti mati dijewer tuh. Wah, subhanallah. Oh, Abu Jahal wafat, anaknya pun wafat. Meradang, Hindun meradang. Hindun itu siapa? Ya itu masih keluarganya Abu Jahal, antek-anteknya itu. Tapi kemudian jadi sahabat Nabi. Ya, istri daripada siapa? Abu Sufyan. Dendam sampai mereka mencari siapa yang bisa membunuh Sayyidina Hamzah. Dicarilah Wahsy. Terjadilah perang Uhud. Berapa jumlah tentara Islam saat itu, sayang? Berapa, sayang? Berapa? 700. Berapa tentara jahiliyah? 4.000. Oh, Islam itu selalu jumlahnya lebih sedikit. Biasanya kalau jumlahnya lebih sedikit ini sering menang. Karena katanya Allah, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kabiratan biidznillah. Berapa banyak kelompok yang kecil mampu mengalahkan kelompok yang besar. Karena yang besar ini nak tidur wae. Ya, yang besar ini apa? Nak tidur wae, apalagi perutnya besar, nak tidur wae, nak tergolek wae. Yang kecil-kecil ni kadang-kadang lincah dia. Kadang-kadang lincah. Terjadilah perang Uhud. Terjadilah perang apa, sayang? Perang Uhud. Uhud itu ada di sekitar Madinah. Uhud itu nama bukit. Kelebihan Uhud, dia kecoklatan dan kemerah-merahan. Pernah ke sana, sayang? Pernah. Kalau kakak nampaknya sering ke sana ya. Alhamdulillah. Gak apa-apa, agak sombong dikit ya. Kalau ini rai-rainya jauh nampaknya, masih belum ya. Mudah-mudahan kalian semua akan ke sana, amin. Ya, semua yang hadir di sini akan pergi ke sana, amin. Baik haji maupun umroh, amin. Balighna nazuru, amin. Kita semua ke sana di perang Uhud. Dan di perang Uhud ini 700 musuh dipimpin oleh Abu Sufyan, tapi ada salah satu pemimpin pasukan kuda dari golongan orang-orang jahiliyah. Siapa dia? Khalid bin Walid. Siapa, sayang? Yang satu saat dia nanti akan jadi pemimpin panglima besar Islam. Namanya siapa, sayang? Yang kencang. Ya, dia memimpin pasukan kudanya jahiliyah. Kalau pemimpin pasukan secara umumnya orang jahiliyah tadi siapa? Abu Sufyan, bukan Abu Buyan. Abu Sufyan. Nah, Nabi membagi pasukannya. Nabi berada di bukit Uhud. Ya, berada di apa, sayang? Bukan bukit Uhud. Ada berada di bukit Rumah namanya. Di antara gunung-gunung Uhud itu ada satu bukit yang agak tinggi, berada di tengah-tengah lembah. Ini kalau dengar lembah mulai mendaki gunung, lewati lembah, itu hatori toeng. Ini ada bukit tinggi, ya ada satu bukit kecil. Di situ Nabi meletakkan berapa? 50 pasukan panah. Berapa, sayang? Ayo dihafal, ini sudah ringkasan ini, hafalan ini. Berapa, sayang? 50 pasukan panah. Dan Nabi berpesan, apapun yang terjadi, pasukan panah tidak boleh turun. Apa, sayang? Apa pesan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Mau kalah, mau menang, tidak boleh turun. Makanya kita harus taat ini sama Rasulullah. Ya, subhanallah, perang terjadi. Khalid bin Walid pasukannya tidak terlihat, tersembunyi dia. Terjadilah perang Uhud. Ya, terjadilah apa, sayang? Perang Uhud. Nah, di antara tentara-tentara gagah laki-laki itu ada seorang tenaga medis bernama siapa tadi, sayang? Nusaibah bintu Ka'bin. Siapa namanya, sayang?
namanya sayang? Ya biasa ini mengambil air segala macam, menyiapkan obat. Nih Nusaibah bintu Ka'b. Subhanallah, terjadi perang Uhud yang luar biasa. Kaum muslimin pasukannya menang lagi. Dahsyat. Ketika menang, melihat orang-orang jahiliyah terbirit-birit, mereka mengejar. Dan dikejar itu banyak hal. Pertama pasukannya dikejar, berikutnya adalah harta ghanimah. Harta apa sayang? Harta ghanimah. Ghanimah itu apa? Harta hasil lampasan perang. Subhanallah. Nah, di antara 50 pasukan panah tadi, ya, para sahabat melihat semuanya merasa menang. Ada di antara mereka turun. Dan para ulama menyebutkan orang yang turun ini banyak-banyak macam-macam niatnya. Ada yang niat ingin membantu, ada yang niat ingin mengejar ghanimah. Turun sehingga tinggal cuma 3 pasukan atau beberapa pasukan di atas bukit, yang saat ini bukit ini disebut dengan apa? Bukit Rumah. Ada? Rumah itu para pemanah. Khalid bin Walid melihat Rasulullah ditinggal oleh pasukannya, dia lari mengelilingi bukit tadi. Mengelilingi bukit tadi sayang, mendatangi Rasulullah. Nah, di antara pasukan Rasulullah, Khalid bin Walid, ada orang jahiliyah kafir namanya Ibn Kumay'ah. Siapa sayang? Apa sayang? Dia yang berhadapan dengan Rasulullah. Mungkin kalau didramatisirkan, Muhammad, kubunuh kau, dewean kau, tapi Rasulullah tidak takut. Tapi sosok manusia, Rasulullah ini walaupun Nabi, walaupun Rasul, dia adalah manusia. Subhanallah, diserang habis-habisan oleh Ibn Kumay'ah dan rombongannya. Sampai Rasulullah Nabi kita giginya ada yang patah, berdarah. Nah, melihat pasukan tidak ada di sekitar Rasulullah, yang ada adalah istrinya, suaminya siapa? Salah satunya siapa? Suaminya. Ya Allah, Nusaibah tadi, Sayyidah Nusaibah, tentu kewalahan, karena yang nyerang beliau kan banyak kan? Yang nyerang banyak. Terus Rasulullah bilang kepada Nusaibah, ambil pedang-pedang itu, ambil pedang, kasihkan sama mereka yang mau berperang, yang bisa berperang. Tapi ternyata Nusaibah tidak. Dia mengambil pedang, dia sendiri yang megang. Oh, ini perempuan, tidak zaman sekarang. Wah, ini pedang perang deh, berat. Kamu kalau pergi ke Top Couple, tahu Top Couple? Susah kakak cerita kalau orang tidak pernah jalan-jalan luar negeri nih. Agak sombong lagi ya. Top Couple itu sayang adanya di Turki. Di mana? Di kota yang namanya Istanbul. Apa namanya? Ya. Di Top Couple itu kalau kamu lihat di sana, pedang itu mana ada kecil-kecil, besar-besar. Kakak cuma mikir, mak manu ini orang-orang bawanya ini panjang-panjang. Lalu kamu perang bawa golok sembelihan, ada masuk. Apalagi mau pisau siko untuk ngocek bawang. Ayo. Ini bayangkan sayang, dengan berat, dengan gagah. Siapa tadi namanya? Nusaibah bintu Ka'b dengan julukan Ummu Umarah melawan Ibn Kumay'ah. Tapi apa boleh buat, Ibn Kumay'ah ini sayang orang yang sudah terlatih perang, ototnya saja segede-gede panci, ya, besar. Ibn Kumay'ah ya yang biasa ngurus perban, tapi dia tidak takut. Subhanallah, berantem ya dengan Ibn Kumay'ah untuk melindungi Rasulullah. Sampai-sampai walaupun pedangnya jatuh, berulang kali Ibn Kumay'ah mau menebas Rasulullah, dia melompatkan dirinya sehingga tersayat badannya. Dek, ini tersayat pedang perang yang terbuat dari baja, bukan pisau dapur.
Kalau yang namanya tersayat pedang perang itu bukan cuma kulit yang sobek, sampai tulang pun masuk ke dalam. Oh, subhanallah, dilakukan oleh seorang wanita hebat bernama Nusaybah bintu Ka'ab dengan julukan Ummu Umarah, melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat sampai tersayat 20 kali sayatan. Ya, kira-kira adik-adik kalau kena pedang perang tuh sekali bete kapar belum kira-kira? Saat perang, ya, hei, nggak sanggup lagi aku. Nah, uang kena segak hafalan lagi gagap, khap. Ya, sudah, apalagi kena pedang itu, ya. Langsung berubah kalau itu hafalan, ya. Ini berkumanya musuh, sapak, berdiri lagi dengan kulit yang terkelupas tadi, menyerang Rasulullah lagi, lompat lagi, syat, sampai 20 kali sayatan. Dahsyatnya. Wah, radhiyallahu anha, hai radhiyallahu anha. Ya, untunglah sebelum sempat Nusaybah bintu Ka'ab atau Ummu Umarah wafat, belum sempat ini, tapi beliau masih gagah berdiri terus walaupun terpoyang-poyang melawan Ibn Kumayyah untuk melindungi siapa sayang? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suaminya melindungi juga tapi dari sisi yang lain. Mungkin jadi suami bingung nih, siapa yang harus aku lindungi, istriku atau Rasulullah? Kira-kira kalau Saddam nanti punya istri, mana yang dipilih? Ayo matilah situ, baca kawin lagi aja deh ya. Ya kan? Ya, kayak bel lagi. Subhanallah. Untunglah sahabat pasukan teriak melihat Nabi diserang tadi, semuanya berdatangan, dan subhanallah Nabi kita bisa dilindungi kembali. Ya, subhanallah. Makanya ini adik-adik yang berbahagia, lihat nih. Akhirnya Nabi kita pun diobati, Ummu Umarah pun dirawat. Ummu Umarah dirawat. Di dalam riwayat hadis, Nabi kita menceritakan ketika saya di perang Uhud diserang oleh pasukan kafir, ya, apa kata Nabi? Saya lari ke kanan, ada Ummu Umarah di sana. Saya lari ke kiri, ada Ummu Umarah. Kemana saya pergi, ada Ummu Umarah untuk menjadi perisai saya. Subhanallah. Ya, oh deh, bukan sekedar sholat sunnah ini, berdarah-darah. Kemudian ketika Rasulullah sudah diobati, Rasulullah bertanya, di mana Ummu Umarah, di mana Nusaybah bintu Ka'ab, di mana Ummu Umarah, mana dia? Diantarkanlah ke kemahnya. Saat itu Ummu Umarah sedang dijahit, sedang diperban oleh ahli medis yang lainnya. Kemudian Rasulullah memanggilnya, Assalamualaikum ya Ummu Umarah. Siapa? Ana Muhammad Rasulullah. Lagi dijahit, lagi diperban. Subhanallah, Ummu Umarah berdiri seketika, sampai yang masangnya perban berdiri langsung, dan jahitan yang tadi terjahit kembali terbuka berdarah lagi. Kenapa? Karena yang manggil Rasulullah. Ditanya oleh Rasulullah, engkau baik-baik saja? Baik-baik saja ya Rasulullah. Engkau yang kutanyakan bagaimana kondisimu ya Rasulullah? Kondisi saya adalah baik-baik saja. Tuh, kira-kira kamu kalau lagi terkapar mah itu sanggup tak berdiri lagi? Tergantung siapa yang memanggil. Wong dipanggil istri demam-demam datang dia, ya. Tuh orang yang lagi pacaran, ya, tahan dia gerimis-gerimis. Kak, lagi di mana? Lagi di rumah. Aku Nina lagi nak beli mie, hujan. Biarlah kakak yang beli. Oh, taiko, ya. Kalau nak sekolah lain lagi itu. Sekolah tak kau? Gerimis. Oh, ya. Tapi ada pula yang lanang tuh gombalnya tinggi. Badai, hujan, petir akan kulewati demi dirimu.
Kemarin ngapa kagak datang? Gerimis. Uji badai, petir, tak apa-apa. Gerimis tak datang, ya. Ini adik-adik nih, lihat nih Ummu Umarah, Masya Allah. Sampai-sampai ada julukan yang lain dalam riwayat. Apa? Disebut dengan Asadul Hamra. Apa sayang? Singa merah. Kenapa merah tuh? Karena perempuan tuh rambutnya apa? Agak-agak pirang. Maka disebut apa? Singa merah. Ummu Umarah. Dia punya anak yang dimutilasi oleh Musailamah Al-Kadzab. Memang berat jadi anak pejuang ini. Anaknya Musailamah Al-Kadzab, anaknya Ummu Umarah dimutilasi oleh siapa sayang? Oleh Musailamah Al-Kadzab. Apa kata Musailamah Al-Kadzab? Benar engkau anaknya Nusaibah bintu Ka'ab, seorang yang disebut dengan Ummu Umarah? Benar. Kalau memang benar, saya akan uji apakah engkau sehebat ibumu. Diputusi dari jempolnya siko-siko, ya. Bersaksi kalau aku adalah nabimu. La asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dipotong pergelangan kakinya. Bersaksi kalau aku adalah nabimu. La asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dipotong dengkulnya. La asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dipotong bagian pahanya. La asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dicincang kecil-kecil. Dia tidak berlari dari ucapan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Yang lebih menyedihkan lagi, potongan daging daripada tubuhnya anak Ummu Umarah sama Musailamah Al-Kadzab dikirim kepada ibundanya. Kira-kira adik kalau melihat tubuh anakmu seperti itu gimana sayang? Hah? Pasti pingsan kan? Anakku. Wong ibu kamu nengok kamu kena cobit, bang, histeris dia. Oh, tidak. Lebih dulu. Mak mana kalau dimutilasi itu? Ya, wong kamu dengar kamu disuruh tegak duduk, bang. Ibu kamu seolah-olah sesak napasnya kambuh. Anak saya suruh tegak duduk. Ya. What? Anak saya suruh mungut sampah. Oh, tidak. Emplang, pingsan, besok meninggal. Saking kagetnya itu tidak kuat. Tapi Ummu Umarah dengan bangganya melihat anaknya syahid, ya. Lalu dia menawarkan diri kepada siapa? Kepada Sayyidina Abu Bakar. Wahai Sayyidina Abu Bakar, izinkan aku hadir dalam peperangan untuk membunuh Musailamah Al-Kadzab. Tapi subhanallah, ya, siapa yang berhasil membunuh Musailamah Al-Kadzab? Itulah yang disebut dengan Sayyidina Wahsy. Sayyidina Wahsy itu adalah yang membunuh Sayyidina Hamzah atas perintahnya Hindun, tapi dia masuk Islam. Dan Wahsy berjanji kepada Rasulullah, aku yang akan membunuh Musailamah Al-Kadzab yang mengaku sebagai siapa? Sebagai nabi setelah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi sayangnya Ummu Umarah sayang, ketika perjuangan melawan Musailamah Al-Kadzab, satu tangannya putus. Nah, sejak saat itu Ummu Umarah tidak lagi turun dalam medan berperang karena sudah putus satu tangannya. Ya Allah. Apa kata para sahabat? Putus badanku, putus kepalaku, putus anggota tubuhku. Yang tidak boleh putus apa? Iman. Oh. Salatullah salamullah Rasulillah salatullah ala yasin. Sekali lagi, salat yang kencang. Ya Rasulullah, ala Taha, ya ahlal badri, ya ahla Uhud,
habibillah. Lagi saya. Salatullah